melakukan PPL kedua tentang peran keluarga bagi perkembangan. Oke, anak didik kami sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran kita buka dulu dengan doa pembuka. Yang bertugas hari ini dipersilahkan untuk memulai dengan doa. Bismillah, silakan. Teman-teman dan guru sekalian, mari kita berdoa. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang menetap dalam surga, Bapak kami memulai proses pembelajaran kami, Bapak. Bapak berilah kami kepintaran agar bisa menjawab soal memberikan guru kami kepada kami, Bapak. Ya Bapak, bagi guru kami berilah pada guru kami ketabahan untuk mendidik kami anak-anak ini, Bapak. Biar bisa kami berbeda Bapak, Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Sisela. Baik, teman-teman. Sebelum kita memulai pembelajaran kita buat dulu kesepakatannya. Kesepakatannya apa? Nah, selama proses belajar mengajar berlangsung, kita tidak boleh mengganggu teman, kecuali kalau disuruh, ya kan? Kemudian yang kedua, selama proses pembelajaran berlangsung, tidak diperkenankan pergi ke toilet. Ya, setuju ya? Setuju ya? Oke, baik. Terima kasih. Nah, pembelajaran kita hari ini tentang peran keluarga bagi perkembanganku. Adalah peserta didik mampu mengidentifikasi peran keluarga. Jadi apa peran keluarga itu dalam diri kita? Kita harus mampu menjelaskan sikap yang perlu dikembangkan atas peran keluarga itu. Jadi sikap apa? Setelah kamu menerima semua apa yang ada dalam keluargamu, lalu apa yang perlu kamu kembangkan? Kamu sebagai anggota dari keluarga tersebut sesuai dengan pesan kitab suci, sehingga mampu mensyukuri dan terlibat secara aktif. Tahu yang keluarga itu siapa? Tahu. Oke, siapa yang tahu siapa itu keluarga? Coba angkat tangan. Siapa yang tahu keluarga? Coba angkat tangan. Apa yang dulu? Yang termasuk dalam keluarga itu seperti ada dalam keluarga itu ayah, ibu, anak laki-laki dan anak perempuan, atau Oke. adik dan kakak. Bagus. Siapa lagi yang kira-kira menyebutkan bagaimana gambaranmu tentang keluarga? Keluarga adalah literasi atau peran sosial yang paling dekat dari diri seseorang sebelum masuk ke literasi sosial ke lebih besar, misalnya masyarakat dan seterusnya. Dan menurutmu keluarga itu yang ada dalam pikiranmu, keluarga itu apa ya? Coba. Keluarga itu adalah ayah, ibu, kakek, nenek, bu, dan saudara-saudara semua. Oke, jadi tadi yang kalian sebutkan itu tentang keluarga itu adalah benar. Jadi keluarga itu adalah merupakan suatu kumpulan di mana mereka Tahu. kelas kalian ini, kelas kita ini yang disebutkan dengan satu kata. Berarti kalau misalnya siapa itu keluar dalam sekolahmu, dalam kelasmu, ya kami semua yang ada di dalam adalah keluarga. Nah, sama halnya dengan misalnya keluarga dalam rumah adalah siapa-siapa saja yang tinggal satu atap. Baik itu ayah, ibu, nenek, kakek kalau ada, nambolu juga kalau ada, bibi maksudnya ya, udah juga kalau ada, tulang juga kalau ada, semua yang tinggal lama atau tinggal bersama dalam satu rumah itu disebut dengan keluarga. Itu adalah keluarga kecil. Keluarga besar yang mana lagi? Keluarga besar adalah semua keluarga yang ada, misalnya keluarga satu opung, satu nenek, satu kakek. Itu semua keluarga besar namanya. Siapa keluarga besar kita di SMP 2 ini? Adalah kita semua warga SMP 2. Baik itu sebagai siswa,
dan guru, pegawai dan semuanya itu adalah keluarga besar. Oke, selanjutnya mari kita Oke, silakan dilihat dulu videonya ya. Apa itu sebenarnya keluarga? Pak, ayo cepat. Maaf, Bapak lagi sibuk, Nak. Hari ini kamu berangkat sendiri dulu aja ya. Mau? Iya deh. Ada apa nih? Ada lawan sekolah? Oh iya. Sekian videonya. Efesus 6 ayat 3 dikatakan di situ, sikap terhadap orang tua juga dipertegas dalam ajaran Santo Paulus. Ia mengajak setiap orang untuk mendengarkan nasihat dan didikan orang tua. Jadi kalian sebagai anak, ya, kalian sebagai anak dalam keluarga itu harus mampu mendengarkan didikan dan nasihat dari orang tua. Adik gak pernah, kakak gak pernah. Lalu akhirnya apa yang terjadi di rumah antara anak yang satu dengan kamu, dengan kakak kamu, dengan abang kamu terjadi apa? Pemberontakan, bertengkar hebat. Lalu ada yang mengadu, apalagi perempuan dengan perempuan. Apa yang dilakukan mereka adalah tembak-tembakan ya kan? Jambar sana, jambar sini. Lemparkan apa? Kalau laki-laki biasanya apa? Tumbuk sana, tumbuk sini, saudara, ya kan? Jadi orang tua itu bagaimana? Stres. Ayo mbak, jadi itu kan. Mungkin saya pergi. Udah berantem aja semua di sini. Dalam dokumen Konsili Vatikan II dinyatakan juga tentang pendidikan Kristen. Pada artikel ketiga itu, karena orang tua telah menyalurkan kehidupan kepada anak-anak, terikat kewajiban amat berat untuk mendidik anak-anak mereka. Maka orang tua yang harus diakui sebagai pendidik mereka yang pertama dan utama. Begitu pula lah tugas pendidik itu, sehingga bila diabaikan sangat sukar pula dapat dilengkapi sebab merupakan kewajiban orang tua menciptakan lingkungan keluarga yang meliputi semangat bakti kepada Allah. Artinya di situ bukan hanya anak yang harus tunduk kepada siapa? Iya, kepada orang tua. Karena tadi dalam Efesus dikatakan sebagai anak kamu harus tunduk dan mau dididik oleh orang tua. Nah, di sini juga dikatakan tadi dalam Konsili Vatikan II dalam artikel ketiga itu dikatakan bahwa orang tua juga harus mampu mendidik anak. Karena orang tua itu adalah pendidik pertama dan utama dalam keluarga sebelum anak-anak itu disekolahkan di sekolah formal. Jadi antara orang tua dan anak itu harus mampu juga bekerja sama. Oke, sekarang kalian berkelompok dengan cepat putar. Tugas kalian dalam kelompok itu adalah, nah ada di sini proses atau pertanyaan atau keterangan yang bisa dipakai untuk membuat proyeknya, ya. Jadi kita tulis nanti di sini, kami ada tulis bagaimana kita membuat alat dan bahannya apa? Alat dan bahannya ada di dalam ya. Oke, sekarang kita sepakati aja lah. Kalau misalnya kan membuat bingkai, membuat kado atau apa, kita sepakati aja 20 menit aja ya. Boleh ya? 20 menit saja. Nah, sekarang coba kalian kerjakan mulai dari sekarang dengan waktu 25 menit. Oke, silakan dikerjakan.
dari kelompok mereka masing-masing. Siapa yang pertama presentasi adalah keputusan dari kertas yang ditandatangani. Oke, ambil dia Ren. 1. Oke, kelompok 2 ambil, kelompok 1 ambil. Oke, siapa nomor 1? Nomor 1 siapa? Langsung cuci tangan. Oke, nomor 2, 3. Oke, jadi sesuai dengan nomor yang sudah kalian ambil, itulah urutan yang maju untuk mempresentasikan hasil. Mempresentasikan hasil kelompok kami, yaitu proyek membuat dan gambar peta keluarga. Dari proyek kelompok kami yang ini adalah keluarga yang bahagia, karena keluarga adalah sesuatu yang berharga dan demikian kita hasilkan. Oke, kalau ada yang menanggapi, boleh ya? Masuk dalam keluarga kecil. Apa saja yang termasuk? Siapa saja yang termasuk dalam keluarga kecil? Saya, ibu, adik, kakak, dan abang. Oke, ada lagi? Oke, dan 3 silakan. Dalam keluarga banyak kritik dan masalah. Bagaimana cara Anda dapat menanggapinya? Dalam keluarga banyak kritikan dan masalah. Bagaimana kelompok pertama menanggapinya? Bahas tentang proyek yang kami buat, yaitu bingkisan untuk orang tua. Sebelum itu dengan kami memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Santika Mendal. Perkenalkan, nama saya Gosala Lomban Tobing. Perkenalkan, nama saya Fakudan Tobing. Perkenalkan, nama saya Lianunda Nara Lomban Tobing. Alat yang kami butuhkan untuk membuat Suaranya. kami butuhkan untuk membuat bingkisan buat untuk orang tua kami, kertas kado yang diberikan, kotak kado, pita, surat. Memberikan hasil proyek mereka, yaitu bingkisan kado untuk orang tua tadi. Kelompok 3 menanggapi, memberikan tanggapan. Mengapa segala yang diberikan kepada orang tua? Apakah tidak adanya mental untuk memberikan sesuatu kepada orang tua terus berupa kata-kata atau menghadapinya? Kami membuatnya berupa kado supaya kata-kata itu terlihat surprise dan Bagi teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang berisikan nama saya Lidia Margara Tunggal dan teman-teman saya. perkenalkan nama saya Felicia Tobing. Perkenalkan nama saya Aurora Lomban Tobing. Perkenalkan nama saya Anita Lomban Tobing. Perkenalkan nama saya Hannes Bintang Rohitsal. Dalam foto keluarga adalah proyek kami adalah membuat bingkai foto keluarga dari kardus karena tujuannya adalah keluarga itu sangat amat penting dalam perkembangan kami dan mendukung kami dalam melakukan setiap hal. Pertanyaan dari kami kelompok 2 yaitu untuk bentuk apa saja yang dapat mengembangkan dalam keluarga. Anak didik dalam melakukan tugas-tugasnya di sekolah maupun dimanapun dia berada. Berdiri bagus. Ikuti ya.
remaja. Nah, pembentukan diri itu terjadi dalam relasi antara anggota keluarga. Nah, tadi dalam dokumen konsili dikatakan bahwasanya manusia itu atau keluarga itu itulah lingkungan pendidikan pertama dan utama yang pertama sekali dialami atau diterima oleh anak-anak mereka. Nah, melalui keluarga akhirnya mereka lambat laun diajak berintegrasi umat Allah. Maka hendaklah juga para orang tua tadi menyadari betapa pentingnya keluarga itu yang sungguh menjadi dasar bagi setiap anak itu untuk beranjak menjadi manusia yang manusiawi. Kita refleksi, hening sejenak. Ya, ini. Nah, bantu dengan pertanyaan. Apakah kamu mengalami kendala selama pembuatan proyek tadi? Iya, ada yang mengalami kendala, ada yang tidak, yang lancar-lancar saja kan? Nah, apakah kamu menyadari bahwa kamu adalah titipan Allah kepada kedua orang tuamu? Apakah kamu sudah menjadikan keluarga di rumah menjadi tempat ternyaman untukmu? Sudah betul. Refleksinya boleh direfleksikan bagaimana kamu sudah menyadari apa peran keluarga ini untukmu. Silakan. Bukan, ya, ingatkan untuk tugasmu di rumah. Buatlah suatu karya yang menunjukkan pentingnya peran keluarga dalam berkembangnya dirimu. Jadi kamu boleh membuat puisi, buat doa, buat buat cerita. Ini semua misalnya terserah nanti membuat apa, semuanya tertuju kepada peran keluarga dalam perkembangan, atau itu semua untuk keluargamu. Puisinya juga untuk keluarga, ceritanya juga untuk keluarga, dan karya yang lain juga untuk keluarga. Jelas? Jelas. Oke, jelas. Nah, sekarang kita akhiri pertemuan kita ini. Sebelum berdoa, kita bernyanyi dulu ya. Dalam nama